Maju! Jam! Jalan, di hadap kiri, gerak. Lonjang kanan, gerak. Tegak, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional tahun 2025. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, demi tertib dan hikmat acara kita pada pagi hari ini, tanpa mengurangi rasa hormat, kami himbau kepada Bapak Ibu hadirin sekalian untuk menonaktifkan telepon genggam pada nada getar selama upacara berlangsung. Kami juga menghimbau untuk tidak mengambil gambar kecuali tim juru potret atau foto yang memakai tanda khusus yang disediakan oleh panitia. Selanjutnya, marilah kita ikuti jalannya upacara pada pagi hari ini. Upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Perhubungan Nasional tahun 2025 segera dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara, pasukan disiapkan. Pimpinan saya ambil alih. Untuk seluruhnya, istirahat di tempat. Gerak. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, kami mohon untuk menjadi perhatian selama berlangsung upacara, yaitu sebagai berikut. Bertindak sebagai perwira upacara, nama Blasius Basa Esos MM, tempat dan tanggal lahir Flores 2 Januari 1974, jabatan Kepala Seksi Pelayanan dan Kerjasama Kantor Unit Penyelenggara Bendera Kelas 1 Mopah Merauke. Bertindak sebagai Komandan Upacara, nama Muhammad Taufik Rahman, tempat dan tanggal lahir Pasuruan 30 Desember 1985, jabatan Kepala Seksi Teknik dan Operasi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas 1 Mopah Merauke.
bertindak sebagai pembaca pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Raji Fani. Bertindak sebagai pengucap 5 Citra Manusia Perhubungan, Muhammad Alvin Wasis. Bertindak sebagai pengibar Sang Merah Putih, Franz Zoel Butar-Butar, Kevin Aska El Sultani Pertama, dan Made Angga Adinata. Bertindak sebagai pembaca doa, Syahrul Ramadan Murtado. Peserta upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional tahun 2025 terdiri dari Komando Daerah Angkatan Laut 11 Merauke, Lanut JA Dimara Merauke, KP3 Udara Bandar Udara Mopah, KP3 Laut Perhubungan Pelabuhan Merauke, SAR Merauke, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merauke, Dinas Perhubungan Provinsi Papua Selatan, Dinas Kabupaten Merauke, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 10 Merauke, Kantor UPBU Kelas 1 Mopah Merauke, Kantor UPBU Kelas 3 Tanah Merah, Kantor UPBU Kelas 3 Ewer, Kantor UPBU Kelas 3 Kepi, Kantor UPBU Kelas 3 Kamur, Kantor UPBU Kelas 3 Kimam, Kantor UPBU Kelas 3 Bomakia, Kantor UPBU Kelas 3 Mindip Tanah, Kantor UPBU Kelas 3 Okabah, Kantor UPBU Kelas 3 Bade, Kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 4 Merauke, Kantor Distrik Navigasi Tipe A Kelas 3 Merauke, Perum Damri Merauke, Perum LPPNPI Ernaf Merauke, Balai Karantina Indonesia Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Provinsi Papua Selatan, Balai Karantina Kesehatan Merauke, PT Pelindo Regional 4 Merauke, PT ASDP Indonesia Ferry Merauke, PT Pelni Merauke, Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Merauke. Tamu undangan dimohon berdiri. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Selatan selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara. Himne Perhubungan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat! Gerak!
laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor, upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional tahun 2025. Siap. Lanjutkan. Lanjutkan. Persiapan pengibaran Sang Merah Putih. Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Sang Merah Putih, hormat! Gerak!
Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan, terutama pahlawan di bidang perhubungan, marilah kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Tamu undangan dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pembacaan 5 citra manusia perhubungan. Untuk pembacaan 5 citra manusia perhubungan diikuti seluruh peserta upacara. Lapor pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan 5 citra manusia perhubungan. Siap? Laksanakan. Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan
karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima citra manusia perhubungan. Satu, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dua, tanggap terhadap kebutuhan masyarakat akan pelayanan jasa yang tertib, teratur, tepat waktu, bersih dan nyaman. Tiga, tangguh menghadapi tantangan. Empat, terampil dan berperilaku gesit, ramah, sopan serta lugas. Lima, tanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan jasa perhubungan. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan 5 citra manusia perhubungan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih, kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Amanat Inspektur Upacara. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Bapak Ibu sekalian, peserta upacara Hari Perhubungan Nasional tahun 2025, perkenankanlah pada kesempatan ini saya membacakan sambutan Menteri Perhubungan pada acara Hari Perhubungan Nasional tahun 2025 Jakarta 17 September 2025 sebagai berikut. Yang saya hormati para insan transportasi yang hadir dalam upacara hari ini dan yang berada di seluruh Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat memperingati Hari Perhubungan Nasional tahun 2025 dengan penuh semangat persatuan dan kebersamaan. Hari ini bukan sekedar peringatan, tetapi momentum refleksi dan komitmen kita bersama. Saya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh insan transportasi di darat, laut, udara, dan perkeretaapian yang dengan dedikasi dan pengabdian tanpa kenal lelah memastikan perjalanan yang selamat, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Hadirin yang berbahagia, tema peringatan tahun ini adalah Bakti Transportasi untuk Negeri. Tema ini mengandung pesan mendalam bahwa setiap terminal, pelabuhan, bandara, dan stasiun yang kita bangun dan kelola, setiap bus, kapal laut, pesawat, dan kereta yang melayani rakyat adalah wujud nyata bakti kita kepada Ibu Pertiwi. Transportasi bukan hanya soal infrastruktur, melainkan jalan kehidupan yang menghubungkan harapan rakyat dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rute. Transportasi yang terhubung dan terintegrasi dengan baik akan memperkuat ketahanan pangan, karena hasil pertanian dapat didistribusikan lebih cepat dan terjangkau. Transportasi juga menopang ketahanan energi, karena jalur logistik efisien memastikan ketersediaan energi di seluruh pelosok negeri. Transportasi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, membuka akses pendidikan, lapangan kerja, dan pada akhirnya turut mengentaskan kemiskinan sebagaimana visi dan misi Presiden Bapak Prabowo, dan tentunya menjadi harapan seluruh rakyat Indonesia. Upaya kita ini adalah fondasi penting untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, di mana transportasi berperan sebagai tulang punggung aksesibilitas dan mobilitas masyarakat, sehingga memberikan daya saing bangsa. Hadirin yang saya hormati, kita menghadapi tantangan besar, situasi geopolitik global yang penuh ketidakpastian menuntut kita untuk memperkuat kemandirian logistik nasional. Keterbatasan fiskal negara mengharuskan kita lebih bijak dan efisien menggunakan setiap rupiah anggaran. Di sisi lain, publik menuntut transparansi, akuntabilitas, dan perbaikan pelayanan. Belum lama ini kita mendengar adanya desakan masyarakat bertajuk 17+8 yang utamanya menyasar perbaikan dari sisi-sisi ekonomi melalui pemberian upah yang wajar dan berkeadilan. Menghadapi berbagai tantangan tersebut, kita perlu meningkatkan rasa empati, perkuat penyediaan layanan publik yang merata, biaya logistik yang terjangkau, serta perlindungan yang layak bagi para pengemudi, operator, dan pekerja transportasi di seluruh Nusantara. Inilah saatnya kita membuktikan diri bahwa sektor transportasi hadir untuk rakyat, bekerja dengan hati dan melayani dengan sepenuh jiwa. Karena sektor transportasi akan mendorong gerak perekonomian bangsa melalui melaju lebih pesat. Kita perlu terus mendorong inovasi dan efisiensi, seperti misalnya melalui skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU sebagai solusi kreatif dalam pembiayaan infrastruktur. Skema ini memungkinkan sektor swasta turut berkontribusi sehingga pembangunan tidak hanya bergantung pada APBN yang saat ini terbatas.
Dengan tetap menjaga transparansi dan akuntabilitas, KPBU menjadi sarana mempercepat penyediaan infrastruktur transportasi yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Selain itu, penerapan sistem transportasi cerdas berbasis teknologi digital akan terus dikembangkan untuk meningkatkan keselamatan, efisiensi, dan kenyamanan menjangkau hingga daerah terpencil serta wilayah perbatasan. Kita juga harus memastikan bahwa setiap rencana, sarana, dan prasarana transportasi tidak hanya terbangun secara fisik, tetapi benar-benar beroperasi optimal dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Masih banyak hal lainnya yang perlu kita benahi bersama-sama demi kemajuan sektor transportasi dan juga demi kesejahteraan masyarakat. Saudara-saudara sekalian, menjawab berbagai aspirasi masyarakat, Presiden Prabowo juga telah resmi meluncurkan paket ekonomi 2025 sebagai langkah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional serta penyerapan tenaga kerja dengan skema 8+4+5. Paket kebijakan tersebut terdiri dari 8 program akselerasi di tahun 2025. 4 program akan dilanjutkan tahun 2026 serta 5 program yang fokus untuk mendukung penyerapan tenaga kerja. Program ini mencakup percepatan investasi dan infrastruktur, menguatkan ketahanan pangan dan energi, serta pengembangan ekonomi digital dan UMKM. Salah satu program akselerasi yang dilakukan tahun 2025 adalah program padat karya tunai atau Cash for Work melalui Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dalam bentuk upah harian. Hal tersebut tentunya harus kita siapkan dan laksanakan sebaik mungkin sebagai upaya nyata sektor perhubungan untuk mengambil peran dalam percepatan pertumbuhan ekonomi. Karena seluruh agenda nasional sangat bergantung pada transportasi yang efisien, terintegrasi, dan berkeadilan. Hadirin yang saya hormati, Hari Perhubungan Nasional adalah milik kita semua. Mari kita jadikan momentum ini sebagai pengingat bahwa bakti insan transportasi adalah bakti untuk negeri, bakti untuk rakyat, dan bakti untuk masa depan Indonesia yang lebih maju. Saya juga mengajak seluruh pihak untuk bersama menjaga dan merawat fasilitas transportasi yang ada. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Perhubungan Nasional. Dengan semangat bakti transportasi untuk negeri, mari kita terus bergandengan tangan, bersatu padu, dan berinovasi agar transportasi Indonesia menjadi pilar kokoh bagi ketahanan dan kemajuan bangsa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Sekian. Siap! Gerak! Mars Perhubungan. Insan perhubungan sedia berkarya untuk bangsa, satukan Indonesia dalam laut dan udara. Hadapi tantangan
Bacaan doa. Mohon izin, doa akan saya pimpin secara agama Islam. Mohon untuk agama sahabat dapat menyesuaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi washabihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemelihara langit dan bumi, pada pagi hari ini yang penuh berkah ini, kami mengangkat tangan, kami menghadap rahmat-Mu. Kami bersyukur atas segala nikmat iman, nikmat keselamatan, nikmat kebersamaan, dan nikmat kesempatan untuk berkumpul memperingati Hari Perhubungan Nasional tahun 2025. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, semoga tema bakti transportasi untuk negeri menjadi semangat yang Engkau ridhoi. Jadikanlah sektor perhubungan di negeri ini semakin selamat, aman, maju, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia. Berikanlah kepada para insan perhubungan, para pekerja transportasi darat, laut, udara, dan perkereta apian keterampilan, kekuatan, integritas, dan keikhlasan dalam mengabdi demi keselamatan dan kesejahteraan bangsa. Ya Allah, kami memohon perlindungan-Mu atas semua pengguna jasa transportasi, pengemudi, penumpang, hingga masyarakat umum. Jauhkanlah mereka dari segala bahaya, kecelakaan, dan segala hal yang dapat mengganggu keselamatan dan kenyamanan. Ya Allah, mudahkanlah segala upaya pembangunan infrastruktur, integrasi moda, transportasi, dan pelayanan publik agar lebih efektif, efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Perkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan transportasi yang selamat, terintegrasi, dan mensejahterakan rakyat menuju Indonesia yang maju. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, guru-guru, dan pemimpin-pemimpin kami, khususnya para pendahulu dan pejuang sektor perhubungan yang telah berjasa bagi negeri ini. Terimalah segala amal baik yang telah mereka perbuat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu undangan dimohon berdiri. Andika Bayangkari. Tamu undangan dipersilahkan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara bendera telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih, kembali tempat dan bubarkan. Kembali ke tempat dan bubarkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat! Gerak!
Inspektur upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara. Upacara selesai. Komandan upacara meninggalkan lapangan upacara. Masing-masing komandan beton dapat mengisyaratkan pasukan. Kerjakan! Saya tarik keluar dulu ya. Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan dan peserta upacara, sebelum kita menyaksikan penampilan istimewa, kami persilahkan kepada peserta upacara untuk mengambil tempat, merapatkan barisan ke sebelah kiri yang akan dipandu oleh tim panitia. Mohon izin untuk pasukan seluruhnya siap. Gerak. Hadap kiri. Gerak. Maju. Ulangi. Kembali ke DOP. Maju. Jalan. Jalan, duduk, gerak. Ambil aja, soalnya masih mau ngatur barisan. Cepat, yang dua aja yang ujung. Cek. Henti. Gerak. Hadap kanan. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Hadirin yang berbahagia, untuk memeriahkan acara kita pada pagi hari ini, sambut tebengan tepuk tangan yang meriah penampilan tari kreasi Papua yang dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Papua Selatan.
musuh yang tersisa. Di antara burung cendrawasih yang tersisa, dengan kau orang asli Papua yang tersisa. Ya mami mansere, ya mami, ya mami mansere, ya mami. Merupakan kekayaan yang tak terhingga. Begitu besar potensi alam kita, harta dan warisan yang wajib kita jaga. Papua, Papua, Papua. Yawati durai miri waina uri Maria Adami pe nuru pe puai miri wai Maria Yawati durai miri waina uri Maria. Na panjang na berkabar loba masiti mayo mahime Bimbelo, 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 Bimbelo.
Penampilan yang sungguh luar biasa. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi adik-adik kita. Bapak Ibu tamu undangan, tarian Yospan merupakan tarian pergaulan dari Papua dengan makna persahabatan. Yospan paling sering dilakukan oleh pemuda-pemudi dan merupakan media komunikasi positif antar individu dan antar budaya. Tarian berikut adalah tarian persembahan dari Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 10. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Ini terakhir. Salah satu mata penayang menjadi kepetuaan.
berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi atas penampilan yang begitu lincah, sinkron, yang seakan-akan menggambarkan kita harus saling terhubung dan bekerja sama demi mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat, khususnya untuk di ujung timur Indonesia. Dengan tema